menikah dosa ya. Tapi kalau sudah saatnya menikah, kemudian Allah pertemukan dalam kebaikan, dalam ijab kabul, setelah ijab kabul menjadi pahala. Mereka duduk berdua berdekatan pegangan tangan, itu mendatangkan pahala. Ini bagi yang masih muda-muda belum, kalau ini masih santri ya di belakang saya, adik-adik yang sudah saatnya menikah, jangan diperpanjang bajangnya gitu ya, bajangnya atau dedarenya, tapi segeralah, jika sudah mampu bersegeralah gitu ya, karena memang mendatangkan pahala. Saling pegang, saling tertawa bareng, mereka dapat pahala. Kita yang melihat yang belum menikah, mungkin di hatinya bagaimana begitu ya, tapi mereka mendapatkan pahala. Oleh karenanya mudah-mudahan saya berharap pernikahan keduanya menjadi pernikahan yang Allah berkahi, yang Allah ikatkan hatinya karena cinta kepada Allah, saling mencintai karena Allah, karena itu adalah ikatan yang paling kuat. Kalau bisa saling mencintai karena Allah, ketika ada masalah setelah menikah, kalau hari ini kan bahagia saja ini, senyum, bahagia, apapun dilihat pasangannya yang baru pasti berbunga-bunga, senang, sumringah begitu. Tetapi begitu hari ketujuh nanti mulai, kalau belum punya pekerjaan, mulai berpikir apa yang akan dimakan dan seterusnya. Mulai ada, kalau baru menikah pasangan jatuh, aduh sayang gitu kan, ya deh ya begitu. Tapi kalau sudah sebulan berbeda lagi nanti panggilannya, aduh dengan teri aneh terus sari baik gitu kan. Nah, itu kalau sudah lagi, sudah punya anak lagi tambah masalahnya. Hamil punya masalah lagi, melahirkan punya masalah, terus ada masalah. Ketika kita tidak punya tujuan karena ingin mengabdikan pernikahan kita kepada Allah SWT, maka akan masalah-masalah ini akan menjadi pemicu perpecahan di dalam rumah tangga. Oleh karenanya saling mencintai karena Allah, ikatannya sebagai suami istri, maka inilah yang akan melanggengkan hubungan kita di dalam rumah tangga. Oleh karenanya saya berpesan kepada, saya panggil Ananda saja ya, Ananda, Susilo, Sudarman dan Risma, teruslah ikatan cinta kalian berdua, ikat karena cinta kepada Allah. Caranya mengikat cinta itu karena Allah adalah ibadahnya harus dijaga. Jangan setelah menikah terus kemudian lupa ya. Kalau bisa sholat jamaahnya dijaga. Ananda Risma juga kalau dekat masjid saatnya sholat, dorong suaminya, ayo ke masjid. Karena kalau kita hiasi rumah tangga dengan ibadah, dengan menjaga ibadah, insya Allah itu akan menjadi penjaga kita. Allah yang akan menjaga kita. Apalagi kalau Ananda berdua misalnya ada yang hafiz, ya dijaga Al-Qur'annya, dijaga nilai-nilai akhlaknya. Jangan hanya panggil sayang pada saat baru menikah saja, tapi setelah punya anak tetap panggil istrinya sayang gitu ya. Kalau Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, itu artinya Rasulullah senang memuji istrinya. Oleh karenanya Ananda, Susilo, Darman juga panggil dengan panggilan yang paling disenangi oleh istrinya. Kalau tidak sayang, panggil panggilan apa sebutan yang paling disukai oleh istri, itu kita pakai, itu dipakai untuk memanggilnya sehari-hari. Sehingga insya Allah kalau itu kita jaga, maka akan terawat cinta kalian berdua karena cinta kepada Allah SWT. Ini pesan saya. Kemudian setelah menikah, Ananda Darman masih punya orang tua ya, masih punya ibu, maka kewajiban berbakti kepada orang tua juga harus tetap. Yang Ananda Risma tetap jaga suaminya supaya tetap berbakti kepada orang tua. Jangan sampai setelah menikah kemudian antara mertua dan menantu itu menjadi pemicu masalah. Tapi rawatlah bahwa Darman mencintai ibunya, berbakti kepada ibu, itu salah satu jalan juga
kita mencari surga. Oleh karenanya Ananda Risma jaga suaminya, jangan sampai durhaka kepada sang ibu ya. Ibunya Darman juga menjadi ibunya Risma. Demikian juga sebaliknya. Oleh karenanya walaupun kita sudah menikah, tetap berbakti kepada kedua orang tua juga harus kita jalankan. Dan insya Allah doa kedua orang tua kita ini insya Allah akan menjaga juga keawetan rumah tangga. Karena rumah tangga ini sepanjang hayat ya, tidak hanya hari ini jadi pengantin, tetapi kita berniat bagaimana membangun rumah tangga sampai akhirul hayat kita. Kalau kata orang jiwa raganya jadi satu, tapi kalau kata orang sekarang sedunia sesurga ya. Tidak hanya berumah tangga di dunia, tetapi juga kita berniat bercita-cita membangun rumah tangga sampai surga, sehingga awet kita merawat rumah tangga kita dengan cinta kepada Allah SWT. Itu saja dari saya. Tausiah singkat mungkin nanti ditambah dari Tuan Guru dan lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan rumah tangga kalian berdua Allah berkahi, Allah rawat kalian dalam keberkahan, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan rezeki yang mudah dan berkah insya Allah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.